Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa lagi dengan saya, Bapak Agus Pribadi, dalam pembelajaran IPA kelas 9. Kali ini materi listrik dinamis. Rangkaian listrik, pengertian rangkaian listrik adalah gabungan komponen-komponen listrik yang dihubungkan pada sebuah sumber tegangan sehingga memiliki fungsi tertentu. Ini misalkan sebuah rangkaian listrik untuk menyalakan lampu. Ini disebut juga sebagai rangkaian tertutup. Macam-macam rangkaian listrik. Yang pertama, rangkaian listrik tidak bercabang atau seri. Yang kedua, rangkaian listrik bercabang atau paralel. Ini rangkaian tidak bercabang. Sedangkan ini adalah rangkaian listrik bercabang. Ini ada saklar untuk memutus dan menyambung arus listrik. Pada rangkaian listrik tidak bercabang, jika diukur dengan ampere meter atau alat untuk mengukur kuat arus listrik, besar arus listrik di mana-mana sama, di seluruh bagian rangkaian itu besarnya sama. Kemudian pada rangkaian listrik bercabang, besar kuat arus listrik yang masuk titik percabangan sama dengan besar kuat arus listrik yang keluar dari titik percabangan, yang dikenal dengan hukum 1 Kirchhoff. Kemudian hukum Ohm pada rangkaian listrik, kuat arus yang mengalir dalam suatu penghantar sebanding dengan beda potensial antar ujung-ujung penghantar itu, dengan syarat suhu penghantar tetap. Ini rumus hukum Ohm, V sama dengan I kali R. Ini dengan segitiga semacam ini biar mudah. V I kali R, jika ditanya I ditutup, maka I sama dengan V per R. Jika ditanya R, R-nya ditutup, sama dengan V per I. Ini biar nggak kebalik-balik. V adalah tegangan sumber, R adalah hambatan, satuannya ohm, I adalah arus, satuannya ampere, sedangkan tegangan satuannya volt. Arus listrik dalam rangkaian tertutup dikenal istilah GGL atau E dan tegangan jepit. Nah, ini rumusnya. Hubungan GGL dengan tegangan jepit. Jadi lebih besar GGL. Jadi GGL ini besarnya beda potensial atau tegangan sebelum sumber tegangan dihubungkan ke rangkaian. Sedangkan tegangan jepit besar beda potensial setelah dihubungkan dengan rangkaian. Maka dirumuskan I sama dengan E per R besar ditambah R kecil. I adalah kuat arus, E adalah GGL, R besar adalah hambatan luar, R kecil hambatan dalam, dan V adalah tegangan jepit. Di sini hubungan E sama dengan V PQ plus I kali R kecil. Jadi tegangan jepit lebih kecil daripada GGL. Rangkaian hambatan listrik ada dua, seri dan paralel. Ini rangkaian hambatan seri, arusnya di mana-mana sama. I sama dengan I1 tambah I2 sama dengan I2 sama dengan I3. Jadi di mana-mana sama, ya. Jadi saya ulangi, I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. V penjumlahan dari V1, V2, V3. V ini tegangan. R penjumlahan dari R1 tambah R2 tambah R3 dan seterusnya. Kemudian rangkaian hambatan paralel, I sama dengan
I1 tambah I2 tambah I3. Nah, V ini di mana-mana sama. Beda potensialnya pada tegangan paralel, pada hambatan paralel, besarnya V sama. V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Nah, R atau hambatannya adalah rumusnya 1 R sama dengan 1 R1 ditambah 1 R2 ditambah 1 R3. Daya listrik adalah besar energi listrik setiap detik atau besar usaha untuk mengubah energi listrik menjadi bentuk lain. Ini rumusnya P sama dengan W per T. Kemudian P sama dengan V kali I. Dengan W energi listrik, T waktu, P daya listrik. Kemudian sumber arus listrik, ada sumber arus listrik searah dan sumber arus listrik bolak-balik. Searah disebut DC atau direct current, bolak-balik disebut AC, alternating current. Contoh sumber arus searah, elemen volta, elemen kering, akumulator, solar cell, dinamo DC. Ini mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Kecuali pada solar cell mengubah kalor menjadi listrik. Kemudian dinamo gerak menjadi listrik yang DC. Kemudian AC, contohnya adalah dinamo AC dan generator. Ini pembangkit listrik ya, mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Atau stop kontak. Generator itu stop kontak listrik kalau di rumah. Sumber-sumber energi listrik, energi matahari, energi angin, energi air, dan bioenergi. Ini dari bahan makhluk hidup kalau bioenergi. Upaya penghematan energi listrik. Memakai lampu hemat energi, menggunakan listrik jika diperlukan, mematikan alat elektronik jika sedang tidak diperlukan, mengeringkan pakaian di bawah sinar matahari. Itu memanfaatkan energi di alam. Alat rumah tangga hemat energi dan ramah lingkungan. Efisiensi pemakaian energi di tempat umum ya. Mungkin itu pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.